Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 TKJ 1 akan menjelaskan materi tentang KD 3.5 dan 3.6. Saya Raina Sifa Daniati akan menjelaskan KD 3.5 tentang menganalisis kebutuhan telekomunikasi jaringan. Menganalisis kebutuhan telekomunikasi jaringan dapat dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Analisis peninjauan lapangan dalam telekomunikasi jaringan. 2. Analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. 3. Analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya seperti telepon genggam. Telekomunikasi dapat memudahkan kita dalam menjalankan bisnis dan juga sebagai media mencari informasi, media hiburan, media maupun media sosialisasi. Perkembangan ponsel di zaman ini telah memberikan perubahan perilaku bagi penggunanya, baik itu positif maupun negatif. Analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Ada jaringan kabel wireline seperti kabel koaksial, twister pipe, dan serat optik. Yang kedua, ada jaringan tanpa kabel atau wireless. Beberapa model peralatan yang menggunakan wireless diantaranya adalah GPRS atau navigasi, telepon seluler, telepon cordless, alat-alat komputer, remote control, satelit, televisi, dan wireless LAN. Jaringan dengan modem. Ada beberapa jaringan modem seperti modem dial-up, kabel modem, modem DSL. Jaringan dengan satelit. Cara kerja satelit secara sistem konvensional yaitu dengan mengirimkan sinyal dari komputer dan direlay oleh satelit tanpa dilakukan pemrosesan dalam satelit. Menganalisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Jenis-jenis kabel. Kabel koaksial, twister pipe, serat optik, dan kabel UTP. Jenis perangkatnya: NIC, router, switch, PC, modem, antena, pemancar. Saya Reisa Melani Ajahla akan menjelaskan materi KD 3.6. Menganalisis kebutuhan beban bandwidth. Bandwidth adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit per detik atau yang biasanya disebut dengan bit per second (bps) antara server dan klien dalam waktu tertentu. Dapat disimpulkan, bandwidth yaitu kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik. Fungsi bandwidth yaitu untuk menghitung transaksi data. Throughput adalah bandwidth aktual yang terukur pada suatu ukuran waktu tertentu dalam suatu hari menggunakan rute jaringan yang spesifik ketika sedang mendownload suatu file. Kebutuhan atas bandwidth dari satu jaringan ke jaringan yang lain bisa bervariasi. Sangat penting untuk menentukan berapa banyak bit per detik yang melintasi jaringan dan jumlah bandwidth yang digunakan tiap-tiap aplikasi agar jaringan bisa bekerja dengan cepat dan fungsional. Bandwidth mengacu pada data rate yang didukung oleh koneksi jaringan yang terhubung ke jaringan. Ia biasanya diekspresikan dalam istilah bit per second (bps) atau kadangkala byte per second. Bandwidth jaringan mewakili kapasitas koneksi jaringan. Walaupun penting untuk memahami beda antara throughput secara teoretis dan hasil nyatanya. Misalnya, jaringan Ethernet gigabyte 1000 bits yang menggunakan kabel UTP secara teoretis mendukung 1000 megabyte per second. Tapi level ini tidak pernah bisa dicapai dalam prakteknya karena perangkat keras dan sistem perangkat lunak yang digunakannya. Inilah yang menjadi tantangan dalam menghitung bandwidth. Keragaman kebutuhan bandwidth sesuai kebutuhan.
1. Digital bandwidth. Volume data yang dikirim komunikasi biasanya salurannya satuan bits per sekon tanpa distorisnya. 2. Analog bandwidth. Perbedaan antara frekuensi terendah dengan frekuensi tertinggi, jadi membuat transmisi. 3. Alokasi bandwidth. Jatah bandwidth kepada pemakai dan aplikasi dalam sebuah jaringan. Sekian yang dapat kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.